Dalam peta teorinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samrutulaini, mahasiswa UINSA, Prodi Ilmu Komunikasi kelas E3 dengan NIM 0402052286. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi kontemporer. Nah, di sini ada sebuah petikan kalimat yang berbunyi, "If you don't know communication, then you don't know anything." Atau yang berarti jika Anda tidak mengetahui komunikasi, maka Anda tidak mengetahui apapun. Nah, di sini kita sebagai remaja yang terjerumus dalam jurang keilmuan dengan bidang ilmu komunikasi, kita harus tahu menahu nih mengenai fenomena komunikasi yang terjadi di sekeliling kita, dan kita harus bisa memandangnya dengan perspektif ilmu komunikasi. Maka dari itu, pembelajaran dan pengetahuan mengenai teori komunikasi menjadi sangat penting tentunya. Sebelum berbicara mengenai teori komunikasi, sebaiknya kita mengetahui apa itu arti teori dan apa itu arti dari kata komunikasi sendiri. Kata teori sendiri memiliki arti sebuah konstruk yang saling berkaitan dalam menyusun penjelasan suatu fenomena. Dalam teori pun memiliki 3 unsur, yaitu konsep, konstruk, dan variabel. Sedangkan kata komunikasi sendiri memiliki arti pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan. Lalu bagaimana sih cara kita mempelajari teori komunikasi? Di sini ada 3 hal nih yang harus kita perhatikan saat mempelajari teori komunikasi. Yang pertama yaitu memahami teori itu sendiri. Yang kedua adalah mengetahui pada level apa fenomena yang kita amati. Dan yang ketiga adalah memahami pada teori atau gambaran teori dalam ranah masing-masing komunikasi. Yang pertama ada nih yang namanya teori komunikasi massa. Apa sih teori komunikasi massa itu? Nah, di sini Bittner, seorang ahli komunikasi, mendefinisikan teori komunikasi sebagai pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang. Yang pertama ada nih yang namanya teori komunikasi massa. Sebelumnya kita akan mengenal apa sih definisi dari teori komunikasi massa itu sendiri. Jadi Bittner, seorang ahli komunikasi, mendefinisikan teori komunikasi massa sebagai pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang banyak. Dalam peta teorinya, komunikasi massa menghubungkan antara media, khalayak, dan sistem budaya. Jika kita ingin melihat sebuah fenomena komunikasi dari sisi media saja tanpa melibatkan khalayak dan sistem sosial budaya, maka kita akan berbicara mengenai 2 teori besar, yaitu yang pertama adalah teori semiotika yang mempelajari tentang bagaimana sih kita belajar isi media dengan simbol dan pemaknaannya, dan yang kedua ada yang namanya teori medium is the message yang menyatakan bahwa karakteristik sebuah media akan menonjolkan bagaimana pesan-pesan tersebut dibuat. Terdapat juga beberapa teori dalam kajian yang menghubungkan media dengan khalayak atau kajian mikro, yaitu teori jaringan komunikasi, teori difusi inovasi, teori peluru, teori two steps flow communication, teori uses and gratification, teori agenda setting, teori dependency, dan teori multi-step of communication. Sedangkan dalam kajian makro terdapat 4 teori, yaitu teori kultivasi, teori spiral of silence, teori functional media, dan Marxist teori. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori SOR. Kira-kira
Apa sih yang disebut dengan teori SOR ini? Mari kita pelajari bersama. Teori SOR atau yang memiliki kepanjangan teori Stimulus Organism Response yang dicetuskan oleh Howland merupakan teori yang lahir akibat pengaruh dari ilmu komunikasi dan ilmu psikologi. Teori SOR ini memiliki asumsi dasar bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku atau yang disebut sebagai respons bergantung pada kualitas rangsangan atau stimulus yang disampaikan kepada suatu kelompok atau organisme. Teori ini biasa digunakan dalam bidang penyuluhan atau sosialisasi kesadaran masyarakat mengenai sesuatu, seperti penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran orang tua dan anak mengenai pentingnya komunikasi. Nah, sekian nih yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori kontemporer dalam sosiologi komunikasi. Semoga bermanfaat ya. Saya Samaratul Laili, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.